Selamat datang di perkuliahan Fisika 2 yang untuk membahas mengenai rangkaian RLC. Untuk rangkaian RLC ini kita akan membahas tiga macam hal, yaitu karakteristik R pada tegangan AC dan DC, karakteristik induktor atau L pada tegangan AC dan DC, dan kemudian yang terakhir adalah karakteristik kapasitor pada tegangan AC dan DC. Kita mulai dari rangkaian R-nya terlebih dahulu. Ini akan saya hapus. Oke. Ya. Seperti ini. Di sini rangkaian R, L, dan C. Rangkaian R, L, dan C. Kenapa kita membahas ini? Karena rangkaian R, L, dan C itu mempunyai karakteristik unik atau khusus pada saat dialiri sumber tegangan AC dan DC. Jadi pada saat rangkaian R, L, dan C ini dikenakan sumber tegangan AC, dia menjadi sifatnya sangat berbeda pada saat dia dikenai oleh sebuah tegangan DC gitu ya, atau dialiri tegangan DC. Kita akan membahas terlebih dahulu rangkaian R ya. Rangkaian R. Kita akan hapus ini. Kita akan bersihkan screen-nya. Yang pertama adalah rangkaian R pada saat dikenai atau dialiri tegangan DC ya. Let's say seperti ini. Ini adalah tegangan DC. Seperti ini ya, lambang R. Ini ada positif, negatif. Katakanlah R di sini adalah R yang mempunyai resistansi 10 ohm, dan yang kedua adalah R yang dialiri tegangan AC seperti ini dengan nilai resistansi yang sama, yaitu 10 ohm. Tetapi di sini tegangannya adalah tegangan AC. Di mana V di sini, V DC ya, tegangan DC, katakanlah kita pakai 9 volt ya. 9 volt DC. Kemudian yang di sini VAC adalah 9 sin 2pi 50T. Ya, ini sama-sama mempunyai tegangan 9 volt, akan tetapi yang pertama adalah yang A ini adalah 9 volt DC dan yang kedua adalah 9 volt AC. Kita akan menganalisa yang pertama adalah arusnya. Jadi arusnya seperti apa? Berdasarkan hukum Ohm, di mana di sini ya, untuk mencari arus, hukum Ohm sama dengan apa itu? Semuanya pasti ingat, yaitu V sama dengan I kali R ya. Sehingga untuk mencari arusnya di sini simpel saja, berarti I sama dengan V per R. Nah, if I sama dengan V per R, kita bisa langsung dapatkan nilainya, yaitu 9 dibagi 10 ya. 9 volt dibagi 10 ohm kan seperti ini. Menghasilkan nilai sebesar 0,9 ampere. Kita sudah bisa dapatkan di sini 0,9 ampere. Kemudian rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian AC. Di sini karena di sini adalah tegangannya adalah tegangan AC, di sini adalah tegangannya adalah tegangan AC, maka kita tetap menggunakan rumus hukum Ohm, akan tetapi ada sesuatu yang berbeda. Apa itu perbedaannya? Kita bisa lihat sama, karena di sini kita ingin mencari arus, maka sama dengan arus sama dengan I sama dengan V per R. Nah, di sini V per R kita tuliskan V-nya kan 9 sin 2pi 50T
dibagi 10 ohm. 10 ohm adalah R-nya. Nah, di sini jangan harap diingat ya. Di sini kan 9 sin 2P 50T. Kita operasi bagikan cukup amplitudonya saja yang ini ya. Cukup amplitudonya saja yang ini, berarti sin 2P 50T-nya itu tetap. Nah, maka untuk ini kita bisa dapatkan nilainya I sama dengan 0,9 sin 2pi 50T ampere. Nah, kita dapatkan yang pertama adalah dua hasil ya. Ini 0,9 ampere dan yang kedua adalah 0,9 sin 2pi 50T ampere. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita ingin menggambarkan grafiknya. Kenapa? Karena salah satu analisis yang kita pakai pada analisis rangkaian AC adalah grafik. Gambar. Gambar itu menentukan yang pertama adalah karakteristiknya, misalkan fasanya bagaimana, amplitudonya bagaimana. Kita bisa dapatkan itu, gitu ya. Di sini langsung kita gambarkan saja yang A dulu ya. Ini saya geser saja ke sini. Nah, jika kita gambarkan di sini, mohon maaf, ini warnanya hitam saja. Jika kita gambarkan di sini, seperti ini grafiknya. Ini adalah T waktu. Di sini adalah amplitudo ya. Amplitudo. Ini amplitudonya ada dua. Yang pertama adalah tegangan dan arus. Oleh karena itu saya tulis amplitudo saja karena sumbu Y di sini berlaku sebagai tegangan dan arus ya. Maka ini saya tulis amplitudo saja seperti ini. Ini 0 ya. Nah, contoh pada yang gambar A di sini ya, yang gambar A. Ini grafiknya seperti apa? Kita lihat, katakanlah di sini 9 volt ya. Tegangannya adalah 9 volt. 9 volt. Maka grafiknya karena ini adalah arus searah adalah seperti ini. Sorry, nggak lurus ya. Karena ini adalah arus searah, grafiknya akan seperti ini. Dia lurus saja ya. Lurus saja sampai T ya. T ini sampai infinite, sampai baterainya itu kabelnya dilepas gitu ya, itu maksudnya. Jadi di sini akan infinite ya. Infinite. Sampai berapapun T ya dia akan 9 volt terus, itu idealnya. Kemudian arusnya kita bisa lihat di sini arusnya. Arusnya adalah ya katakanlah di 0,9 ya. Berarti saya kira katakanlah di sini ya 0,9. 0,9 di sini. Jika kita gambarkan akan jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat, Anda bisa lihat juga ya. Di sini ada arus. Yang merah itu arus. Merah itu arus. Yang merah itu arus ya. Arus. Kemudian yang hijau itu adalah tegangan. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini ya sudah seperti ini, berarti arus cuma 0,9 konstan, tegangan 0,9 volt konstan gitu ya. Ini tegangannya, ini volt, ini arusnya, ini ampere. Kemudian yang kedua adalah kita ingin melihat karakteristik yang pada saat si resistor tersebut dialiri tegangan AC bagaimana gitu ya. Kita lihat langsung di sini ada P. Saya gambarkan saja sama. Seperti ini. Ini. Jika kita gambarkan ini ya, maaf ini saya hapus dulu. Sorry, ini saya hapus dulu. Ini ya, karena AC berarti dia ada plus minus. Seperti ini ya.
ini T, ini ada amplitudo. Nah, oke, kita bisa lihat 9 sin 2pi 50T. Jika kita gambarkan, dia akan seperti ini ya. Ini kan 9 ya. Ini 9, ini minus 9, minus 9. Jika kita gambarkan dari sini, sinus dia tidak ada fase ya. Maka grafiknya kan seperti ini. Ya, anggaplah ini pas di 9 volt ya. Oke, anggaplah pas ini di 9 volt. Di angka 9. Kemudian di sini ada berapa? Oke, di sini mempunyai frekuensinya F-nya adalah 50 Hz. Oke, maka di sini ini adalah periode. Jadi periode adalah waktu yang digunakan untuk buat satu gelombang penuh. Maka T adalah seper F. Maka adalah seper 50. Oke, berarti di sini dapat seper 50. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita gambarkan yang arusnya ya, arusnya. Oke, mohon maaf, ini maksud saya yang ini ya, maksud saya yang ini. Nah, oke, untuk yang ini nanti. Sorry, ini saya males. Nah, sebenarnya sama saja, frekuensinya kan sama-sama 50 ya. Oke. Oke, yang sekarang kita tuliskan untuk yang kedua. Oke, yang kedua ini tegangan ya. Ini saya tulis, ini adalah tegangan dalam volt. Oke, kemudian yang ini kita akan menggambar arus ya, 0,9 ya, 0,9. Oke, terlalu jauh ini ya. Oke. Katakanlah 0,9 di sini ya. Nah, 0,9 di sini deh. Nah, oke. Ini saya buat garis bantu dulu supaya saya gambar yang mudah. Jika kita gambar akan seperti ini. Oke. Oke, kita gambarnya akan seperti ini. Pas seperti ini. Oke, bisa Anda lihat di sini tegangan dan arus ya. Ini adalah arus dalam ampere. Oke, kita bisa lihat ini di sini ya, bahwa antara grafik tegangan dan arus di sini kita bisa lihat bahwa tegangan dan arus ini menghasilkan gelombang yang kita sebut adalah satu fase ya. Satu fase. Oke. Apa itu satu fase? Anda bisa lihat di sini antara tegangan dan arus yang dihasilkan oleh pemasangan resistor ini masih punya tegangan satu fase. Satu fase itu maksudnya, jadi ini Anda lihat di sini. Di sini kita sebut adalah titik awal. Oke. Titik awal, ini saya kasih kuning. Oke, titik awalnya. Nah, titik awalnya kan sama kan di 0,0 semua. Kemudian di titik puncaknya dia juga sama. Waktunya sama ya. Kita anggap di sini sama ya. Oke, anggaplah di sini sama. Jadi pada saat katakanlah di sini adalah di titik ini, maka dia sama menuju ke puncak. Kemudian pada saat melewati nol ini juga sama-sama melewati nol. Pada saat dia menuju ke titik turun, titik bawahnya ini juga sama, waktunya sama. Dan kemudian pada saat dia di titik nol lagi di sini waktunya juga sama. Dan itu kita sebut satu fase. Oke, jadi ada saat dia melewati titik puncak antara tegangan dan arus di waktunya yang sama, di titik paling bawah atau titik terendahnya di amplitudo yang paling bawah ini dia juga waktunya sama ya, di T yang sama. Katakan di sini ini di T yang sama. Oke, ini saya kasih garis ya. Di T-nya itu sama, maka kita sebut ini adalah satu fase. Oke, jadi ini perbedaannya ya antara tegangan AC dan DC pada saat kita menggunakan komponen resistor gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana jika kita
komponen induktor. Bagaimana ya? Saya akan buat page baru di sini. Oke. Oke, sehingga nanti kita bisa buka di sini ya. Masih ada arsip kita. Oke, saya akan buat page baru. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah rangkaian induktor ya. Jadi dua, yaitu rangkaian induktor yang kita rangkai secara DC dan rangkaian induktor yang kita rangkai secara AC. Oke, seperti ini induktor. Oke, DC, ini L ya, ini V, DC, dan yang kedua adalah di sini ada L, dan di sini kita pakai rangkaian, kita pakai sumber tegangan AC, VAC. Oke, di sini. Oke. Nah, sekarang kita analisis satu-satu ya. Oke, pada saat L diberikan sebuah tegangan DC, apa yang terjadi ya? Ingat bahwa L atau induktor ya, induktor itu terdiri dari gulungan kawat tembaga, mostly kawat tembaga semua. Oke, tembaga. Oke. Jadi pada saat si gulungan kawat tembaga ini kita aliri tegangan DC, apa yang terjadi? Oke, jika induktor ini ya tidak mempunyai inti besi, artinya induktornya kosong, jadi gulungan kawat yang hanya gulungan kawat, maka di sini akan yang pertama dia seolah-olah short ya, short atau konslet ya. Ya itu jelas saja, karena apa? Jika pada saat Anda mempunyai tegangan AC, tegangan DC batu baterai, Anda hubungkan dengan kawat tembaga di kedua ujung batu baterai itu, maka dia akan konslet atau short. Oke. Dan ini pun tergantung, kenapa saya bilang seolah-olah, tergantung dari hambatan L-nya. Oke. Kalau hambatannya sangat kecil, maka dia akan short. Oke. Kalau hambatannya besar, maka dia akan seperti resistor dengan nilai hambatan yang kecil, akan tapi mungkin tidak akan sampai menimbulkan short. Oke. Tapi karena L itu pasti juga gulungannya juga cuma sedikit dan mempunyai nilai resistansi yang kecil, maka pasti dia akan short. Oke. Nah, misalkan jika ada L, di dalamnya kalian kasih inti besi atau inti besi ya, maka dia akan bersifat elektromagnet. Jadi seperti Anda membuat elektromagnet ya. Paku dikasih gulungan kawat, kemudian sambungkan, maka dia akan bersifat elektromagnet. Oke, karena induktor ini juga jarang sekali pada saat kita pakai ini biasanya tidak berinti atau induktor yang sifatnya hanya gulungan tembaga saja, maka di sini akan bersifat short ya, short atau konslet ya, atau konslet. Oke, short atau konslet. Ini saya ganti aja konslet ya, hubung singkat maksudnya. Oke, ini kita apa? Hubung singkat biar lebih formal kata-kata ya. Hubung singkat. Oke. Itulah yang terjadi ya. Jadi dia akan seperti short saja. Oke. Nah, tetapi akan berbeda halnya jika induktor ini diberikan tegangan AC. Oke. Karena induktor ini bersifat reaktif ya. Reaktif, maka induktor pada saat diberikan tegangan AC akan berperan seolah-olah seperti rangkaian resistor yang akan kita sebut dengan reaktansi. Ya, seolah-olah ini akan menjadi penahan arus atau penghambat arus yang kita sebut dengan reaktansi. Di mana reaktansi ada dua. Jika reaktansi yang ditimbulkan oleh komponen induktor yaitu reaktansi induktif. Oke. Ya, akan menimbulkan reaktansi induktif. Oke. Nah, reaktansi induktif ini mempunyai rumus ya. Jadi reaktansi induktif ini dirumuskan seperti ini. Reaktansi adalah XL sama dengan omega kali L. Di mana omega itu sama dengan 2πf. Oke, omega 2πf, maka
Jika kita masukkan rumusnya, berarti XL sama dengan 2Pi FL. Seperti ini. Oke. Ingat, pada saat induktor diberikan tegangan AC, maka dia akan bersifat menahan arus listrik yang kita sebut bersifat seolah-olah ya, menahan arus listrik yang kita sebut reaktansi induktif. Dan yang kedua, pada saat induktor diberikan tegangan DC, maka dia akan bersifat hubung singkat ya, atau short gitu ya. Oke, nah sekarang untuk mencari XL bagaimana? Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Oke, di mana VAC di sini, langsung saja VAC-nya kita pakai sama saja ya. 9 sin 2pi 100T. Oke. Kemudian yang kedua adalah L-nya kita pakai 1 Henry saja. Oke, 1 Henry di sini. Maka untuk mencari reaktansinya itu bagaimana gitu ya. Reaktansinya bagaimana? Kita langsung bisa tentukan ini. Berarti XL sama dengan apa? 2 kali Pi 3,14, F-nya berapa? F-nya adalah 100 ya, di sini 100 kali L-nya berapa? 1. Oke. Sehingga menghasilkan nilai sebesar 628 ohm ya. Oke, reaktansi induktif satuannya ohm. Oke. Sama seperti tadi rangkaian resistor ya. Nah, kemarin tadi di rangkaian resistor kita ingin mencari arusnya. Begitu pula dengan ini, kita ingin mencari arusnya. Oke. Maka I sama dengan V per R. Oke, R di sini karena tidak ada, karena R di sini digantikan dengan apa? XL ya. Oke, R kita substitusikan dengan XL, maka I sama dengan V per XL. Seperti ini. Maka hasilnya berapa? Berarti di sini 9 sin 2pi 100T dibagi 628. Oke, sebentar saya hitung dulu. 9 dibagi 628 sama dengan 0,014 ya. Ampere, maaf, belum ampere. Sin 2pi 100T. Nah, ada satu hal yang harus Anda perhatikan, bahwa di sini rangkaian L itu akan menggeser fase tegangan terlebih dahulu. Oke. Menggeser fase tegangannya terlebih dahulu sebesar 90 derajat. Nah, sehingga di sini untuk mencari nilai V ya, nilai V ada penambahan ya, yaitu fase. Berarti untuk arus ya di rangkaian L, oke, ini saya gambarkan di sini. Saya tulis saja di sini ya. Di rangkaian L yang terhubung dengan sumber AC arus akan berada di belakang ya tegangan, oke, dengan sudut sebesar 90 derajat ya. Oke, Anda lihat di sini kita mencari arus ya. Berarti saya membuat rumus ya, yang
mungkin bisa kalian pakai sebagai acuan ya. Ini adalah rumus yang saya bikin sendiri, VLI ya. Jadi tegangan di rangkaian L itu ya, tegangan di rangkaian L itu lebih dulu daripada arus gitu ya. Tegangan di rangkaian itu lebih dulu daripada arus. Oke. Maka di sini karena di sini tegangan lebih dulu daripada arus, maka di sini kita ada pengurangan fase ya. Fase kita kurangi menjadi 90 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, kita akan gambarkan, oke. Jadi di sini ya. Jadi nanti ada penambahan fase. Jadi tidaknya seperti ini. Karena di sini ada pergeseran fase, bukan penambahan, maaf, pergeseran fase sebesar minus 90 derajat untuk arus, oke. Nah, ini sebenarnya ada rumus matematisnya, akan tetapi tidak saya paparkan di sini. Jika Anda berminat, silakan kontak saya. Saya akan memberikan penjelasannya mengapa di sini minus 90 derajat. Oke. Oke, kita di sini ya. Ini sebabnya karena ini saya kasih panah di sini. Oke, oke. Nah, di sini. Kemudian kita akan gambarkan. Kita gambarkan arusnya. Oke. Kita gambarkan arusnya di sini. Oke. Kita akan lihat. Di sini kita menggunakan tegangan sebesar 9 sin 2pi 100T. 9 sin 2pi 100T. 9 sin. Oke, maka rumus gambarnya akan seperti ini. Sinus dia tidak punya perbedaan fase. Maaf, salah. Oke, dia tidak mempunyai perbedaan fase. Oke, ini per 100. Maka di sini adalah 9. Di sini adalah 9. Oke. Nah, karena dia tadi ya, ini arus ya, ini tegangan. Sekarang kita cari arusnya. Oke. Oke, karena arusnya ini sebentar. Karena arusnya ini terbelakang atau lebih lambat atau membelakangi tegangan sebesar 90 derajat, maka kita bisa lihat di sini. Maka akan kita bisa gambarkan seperti ini. Oke. Nah, oke, bagaimana kita bisa tahu ini 90 derajat ya? Oke, kita lihat. Ingat kemarin di tentang fase dan fasor, Anda juga sudah lihat ya. Oke. Kita lihat dari titik puncaknya terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, di sini. Nah, bisa Anda lihat di sini. Ini kan pada saat ini adalah fase tegangannya ya. Ini mendahului kan, kita bisa lihat di sini. Anda bisa lihat di sini. Nah, yang menuju puncak terlebih dahulu itu yang mendahului. Kita lihat di sini yang menuju titik puncak terlebih dahulu yang mana? Oke, Anda bisa lihat di sini yang menuju titik puncak terlebih dahulu adalah tegangan. Maka betul bahwa tegangan di sini lebih dulu 90 derajat daripada arus. Sedangkan arusnya di sini kita bandingkan dengan tegangan. Nah, Anda lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini kan setelah tegangan baru arus ya yang yang menuju titik puncak ya. Oke, arus ya di sini. Oke, ke titik puncak baru arus. Anda lihat di sini ini berapa lingkaran sih? Kita lihat ya di sini. Saya arsir di sini. Nah, oke. Nah, kan yang seperti ini kan kita lihat fasenya. Misalnya di sini. Nah, ternyata di sini adalah 90 derajat kan seperempat lingkaran kan?
360 dibagi 4 ya, maka di sini akan jadi 90 derajat. Oke, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, nah sekarang semoga Anda bisa paham ya. Jadi di sini tegangan dan arus bisa menggeser fase gitu ya. Komponen induktor dapat menggeser fase tegangan dan arus pada rangkaian AC. Sedangkan tadi kalau Anda bandingkan dengan resistor, oke, dia tidak menggeser fase sama sekali. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke yang kapasitor ya. Oke. Kita new page di sini. Oke, kita lanjutkan ke yang kapasitor. Oke, yang kapasitor kita ingin menganalisis dua rangkaian sama seperti yang sebelumnya tadi. Oke, ini seperti ini. Oke, di sini. Ini adalah kapasitor. Oke, seperti ini. Dan yang kedua adalah seperti ini. Oh, maaf. Ini rangkaian AC ya. Oke, Oke, C di sini. Nah, di sini pada saat kapasitor ya dikasih tegangan DC, saya tulis saja di sini. Pada saat kapasitor dialiri tegangan DC, maka kapasitor akan bersifat seperti saklar terbuka. Oke. Nah, di sini bisa Anda lihat saklar terbuka. Oke. Jadi pada saat si kapasitor diberikan tegangan DC seperti ini, dia akan seperti saklar terbuka atau di sini putus. Oke. Jadi ini akan sama gambarnya seperti ini berarti ya. Cuman ini akan ekuivalen seperti ini. Nah, ya saklar terbuka seperti ini. Nah, di sini terbuka berarti putus gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah sifat dari kapasitor pada saat diberikan tegangan DC. Nah, sekarang pada saat kapasitor diberikan tegangan AC, dia akan berbeda sama sekali. Oke, berbeda ya. Yang pertama adalah misal kita mempunyai kapasitor, oke lah, katakanlah 1 farad ya, gede banget ini 1 farad. Oke. Kita untuk memudahkan hitungnya saja. Oke. Di sini punya kapasitor ya 1 farad. Kemudian VAC-nya adalah 9 sin 2pi 100T. Nah, pada saat kapasitor diberikan tegangan AC seperti ini, dia akan bersifat seperti resistor. Oke. Pada saat diberikan tegangan AC, maka C bersifat seperti resistor. C bersifat seperti resistor. Oke, sama seperti rangkaian L yang tadi ya. Rangkaian L itu kan bersifat menahan arus seperti resistor. Kan tetapi perbedaannya di sini adalah yang nanti digeser fasenya oleh si kapasitor ini adalah arusnya. Jadi arus lebih duluan daripada tekanan. Oke. Jadi untuk mencari resistansi atau yang kita sebut ya XC atau reaktansi kapasitif ya. Oke. Reaktansi kapasitif dirumuskan oleh 1 omega C. Oke, atau 1/2pi FC. Oke, katakanlah di sini. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Di mana XC adalah berapa di sini? XC adalah 1/2pi 2 kali 3,14
3,14, F-nya 100 kan. Ini ya F-nya, ini F, ini F. Oke. Kali 1 ya. Kali 1. Oke, kali 1 karena di sini adalah 1 farad ya. Ini adalah 1. Maka di sini adalah 1 farad. Oke, maka di sini sama dengan berapa? Berarti 1 per 628 ya. Oke, 1 per 628 itu sama dengan 0,00159 atau 16 ya. 0,0016. Nah, untuk mencari arusnya seberapa, ini sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi yaitu I sama dengan V per XL ya di sini. V-nya berapa? 9 sin 2pi 100T per 0,0016 ya. Oke, 9 dibagi 0,0016 dengan 5.625 ya, ampere. Ya, ini besar sekali. Karena apa? Karena kapasitor itu menyimpan muatan. Oke, menyimpan muatan. Karena di sini punya kapasitas yang cukup besar, maka muatan yang bisa disimpan, oke, akan menghasilkan arus yang lumayan besar. Oke, maka seperti ini. Hasil arusnya adalah, mohon maaf, ini kurang sin ya. Kurang sin 2pi 100T plus 90 derajat. Oke, tadi kan minus, sekarang plus. Dikarenakan apa? Dikarenakan arusnya untuk rangkaian C ya, dengan tekanan AC, rumusnya seperti ini. ICE ini saya bikin sendiri rumusnya. Oke, berarti arusnya itu akan duluan daripada tegangannya. Oh, bukan ICE, tapi ICV. Ya sebenarnya sama saja, tapi oke, kita lebih familiar dengan V daripada E, meskipun E juga kalau di fisika itu sama-sama tegangan. Oke, ICE rumusnya akan seperti ini. Oke, jadi pada saat kapasitor diberikan tegangan AC, maka arusnya dia akan menggeser 90 derajat lebih dulu daripada tegangan. Oke, jika kita gambarkan akan seperti ini. Oke, kita bisa gambar di sini. Oke, di sini. Oke, sekarang kita pakai tegangannya di berapa? 9 sin 2pi 100T ya. Maka dia sinus ya, tadi sinus, tegangannya sinus. 9 minus 9 100T ya, per 100 ini T. Oke, di sini. Nah, sekarang untuk arusnya bagaimana? Oke, kita lihat di sini arusnya berapa tadi? 5625 ya. 5625 5000 gede banget ya. Maka saya asumsikan di sini aja deh. 5625 ya. 5625 di sini adalah minus 5625. Oke. Asumsikan saja di sini gitu ya. Oke, ini saya buat garis bantu terlebih dahulu supaya gampang gambarnya. Oke, seperti ini. Oke, saya gambar warna hijau. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini. Anggaplah di sini sama ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata si arusnya ini mencapai puncak terlebih dahulu daripada tegangannya. Oke.
Nah, ini kan kita lihat di yang saya kasih warna noktah warna kuning ini ya. Oke, saya kasih panah ini ternyata si tegangannya terlebih dahulu. Maaf, arusnya lebih dulu daripada tegangannya. Maka duluan ini. Coba kita lihat tegangannya berapa. Nah, tegangannya di sini. Baru seperti ini ya. Kita lihat bedanya ya. Kita ingin lihat bedanya. Berapa derajat? Ya, 90. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi 90 ya. 90 di sini. Nah, di sini. Ini 90 derajat. Jadi untuk beda fasenya, arus dan tegangannya itu sama. Oke. Oh, maaf. Beda fase antara arus dan tegangannya. Arus lebih dulu 90 derajat daripada tegangannya. Oke, di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa simpulkan. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita akan merisam ya. Nah, rangkaian resistor. Anda lihat di sini. Antara arus dan tegangan dia satu fase. Dia pada titik 0 juga dia sama-sama, puncak dia juga sama-sama. Kita bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, ini ya. Ke puncak dia sama-sama, kemudian di titik bawah dia sama-sama, melewati titik 0 juga sama-sama. Ini kita sebut satu fase. Kemudian induktor ini agak berbeda gitu ya. Nah, induktor ternyata tegangan terlebih dahulu daripada arus ya. Jadi dia seperti ini. Dia tidak sefase, dia tidak satu fase, akan tetapi dia berbeda fase. Tegangan memiliki fase 90 derajat lebih dulu daripada arus ya. Kemudian pada saat kapasitor adalah seperti ini. Berarti arus terlebih dahulu daripada tegangan sebesar 90 derajat. Oke. Di sini saya harapkan Anda semua paham mengenai rangkaian R, L, dan C. Jadi, jika kita simpulkan, R itu tetap mempertahankan fase antara arus dan tegangan. Kemudian C, pada komponen kapasitor, arus terlebih dahulu 90 derajat daripada resistor, daripada tegangan. Kemudian pada saat induktor, maka di sini tegangan lebih dahulu 90 derajat daripada arus. Itu ya kesimpulannya. Oke, cara kan Anda bisa juga tahu cara ngitungnya juga. Oke, jika Anda ingin tahu kenapa 90 derajat lebih dulu, itu ada hubungannya dengan operasi integral untuk induktor. Kemudian pada saat di kapasitor ada operasi turunan ya. Pada saat kita menganalisis dengan kapasitor. Oke, jika Anda ingin tahu bagaimana perhitungan matematisnya, Anda bisa kontak saya. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih, selamat belajar. Oke.